Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmalah. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmalah atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu, saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjelang makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ya ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebentar bawahnya udah macam-macam tuh, jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, alhamdulillah nggak apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Sony. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya bilang gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat. Saya balik ke dokter, obat. Ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mas saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1:30. Saya langsung, saya kok tangan aja ya gitu. Rasanya badan saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah bikin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jak TV, selamat malam.
Senang sekali rasa saya malam hari ini bisa kembali menjumpai Anda dalam program Terapi Kolbu The Power of Soul, tentu saja bersama Ustaz Soni Sutrisna. Dan malam hari ini kita memiliki pembahasan yang luar biasa menarik mengenai setan. Kira-kira apakah hubungan dengan tema kita malam hari ini mengenai kesehatan-kesehatan atau permasalahan-permasalahan kesehatan yang mungkin tengah Anda alami? Kita langsung sapa dulu Pak Ustaz Soni malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah baik. Jadi kita malam hari ini temanya setan, mudah-mudahan dari tema ini nanti memang ada hubungannya dengan beberapa penyakit-penyakit yang mungkin dialami aktif yang di rumah ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Kita akan bahas mengenai permasalahan setan dan ada Ibu Sumarti juga di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ya Ibu ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Ibu Sumarti dan menanyakan kesan-kesannya atau pengalamannya menjalani seluruh rangkaian materi pengobatan di Power of Soul itu seperti apa. Tapi saya mau tanya dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, jadi sebelum kita membahas mengenai kenapa kita mengangkat tema setan ini, sebetulnya The Power of Soul ini yang menjadi metode paling utama untuk seluruh rangkaian pengobatannya apa Pak Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada malam hari ini kita akan coba menghadirkan tema kita yaitu syaitan. Saya pikir tema ini sangat menarik ya untuk kita jadikan sebagai obrolan kita di malam hari ini. Menjelang kita mau tidur, kita ngobrol sedikit tentang syaitan. Karena menurut saya selama ini kita mengidentikan setan itu sebagai sesuatu yang serem-serem. Bahkan ada yang membayangkan setan itu seperti sundel bolong ya, atau setan itu seperti vampire dan macam-macam. Ada yang kolor hijau lah, macam-macam gambaran tentang setan ini. Namun kalau kita lihat para pemirsa pada kitab suci Al-Quran, khususnya di dalam surat An-Nas, sebenarnya Allah sudah membuka wajah si setan tadi itu seperti apa. Kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nas, di sana ternyata artinya adalah setan itu bisa berada di dalam diri jin dan setan itu bisa berada di dalam diri manusia. Nah, kalau kita melihat selama ini di mall gitu ya, kita belum pernah menemukan ada manusia jalan karena kemasukan setan di dalam dirinya, terus kemudian punggungnya bolong gitu. Atau mungkin dia bisa berjalan seperti Ku Klux gitu ya, seperti apa yang setan gaya Korea gitu ya, tung 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 begitu, atau apa yang keluar taring seperti Dracula. Jadi saya pikir bayangan-bayangan setan seperti itu adalah fenomena dunia perfilman saja, tapi tidak meletakkan dasar sebenarnya setan ini seperti apa. Karena itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi yang namanya kita harus takut dengan bayangan-bayangan yang fenomenal tadi, yang dimana kita bayangkan setan dalam bentuk apa pocong, setan dalam bentuk apa sundel bolong, dan saya pikir itu menurut saya kurang tepat karena tidak ada seperti itu. Yang ada adalah setan itu dia bisa masuk di dalam diri jin dan dia bisa masuk di dalam diri manusia. Dan dia akan masuk dalam bentuk kotoran-kotoran hati para pemirsa. Oh, bahkan ke dalam diri jin setan ini juga bisa masuk Pak Ustaz? Bisa, ya. Jadi setan itu bisa juga masuk di dalam diri jin dan setan juga bisa masuk di dalam diri manusia. Makanya kalau kita buka di dalam surat An-Nas itu, di mana di sana diartikan bahwa ya Allah lindungilah aku dari setan-setan yang ada di dalam diri jin dan setan-setan yang ada di dalam diri manusia. Jadi artinya setan itu dia bisa masuk ke dalam diri jin dan bisa juga masuk ke dalam diri manusia. Nah, dia akan masuk di dalam diri jin maupun di dalam diri manusia itu dalam bentuk kotoran-kotoran hati para pemirsa. Mari sama-sama kita amati. Manusia karena kemasukan setan, katakanlah setan cemburu di dalam dirinya, dia bisa jadi seorang pembunuh. Nah, kalau dia sudah membunuh orang, terjerumuslah dia masuk di dalam neraka jahanam. Di dunia pun dia dipenjara, di akhirat apalagi. Atau misalkan karena kedengkian, setan masuk di dalam diri manusia dalam bentuk dengki. Karena kedengkian seseorang bisa bunuh-bunuhan. Nah, misalkan setan masuk dalam diri manusia dalam bentuk buruk sangka. Karena buruk sangka manusia juga bisa bunuh-bunuhan, padahal belum tentu dia datang dengan tujuan jahat. Tapi kita karena buruk sangka, kita anggap dia adalah lawan yang harus kita binasakan. Nah, disitulah setan berperan masuk di dalam diri manusia maupun jin dalam bentuk kotoran-kotoran hati. Sampai contoh lagi, setan masuk di dalam diri manusia dalam bentuk serakah misalnya. Ada seorang manusia, dia sudah cukup sukses, tinggal menikmati usia tua pensiun.
Tapi karena kemasukan setan dalam bentuk serakah, coba lihat apa yang terjadi. Dia harus berurusan dengan KPK misalnya. Dia harus berurusan dengan penjara. Padahal di usia tuanya seharusnya dia sudah bisa menikmati kesuksesannya. Nah di sini kita harus mengenali setan itu sebenarnya seperti apa. Karena itu pada malam hari ini kita akan coba mengangkat tema kita yaitu setan para pemirsa. Mudah-mudahan tema ini akan sangat menarik dan akan kita bahas lebih tuntas lagi pada penjelasan-penjelasan berikut ini. Baik, nah kira-kira seperti apakah setan mengambil peranan dalam kehidupan umat manusia? Nanti kita akan tanyakan oleh Pak Ustadz di segmen kedua. Tetap bersama kami di Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cefu. Cefu, pilihan yang terbaik. Gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Habisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Oh, pinter anak ibu. Ada nenek TV. Ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. Masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Malam hari ini kami masih akan mengingatkan Anda untuk mencatat alamat dari Power of Soul. Ada di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya bisa Anda catat di 0218582029 atau 0218500413. Terakhir di 0217058031. Kita masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini, Pak Ustadz. Jadi kita harus memahami betul bentuk-bentuk setan yang hadir di dalam kehidupan kita itu seperti apa ya Pak Ustadz? Artinya bukan seperti yang kita kenal seperti yang Pak Ustadz, kita taunya ada kuntilanak, ada pocong kalau di Indonesia, ada sundul bolong, ada yang seperti itu. Tapi sebetulnya bentuk dari setan itu sendiri, supaya kita bisa jauh dari kotoran-kotoran hati yang sebetulnya bentuk dari setan itu sendiri, seperti apa sih kita harus paham bahwa dia sudah datang di dalam tubuh kita gitu Pak Ustadz? Sudah merasuki kita Pak Ustadz? Ya, saya pikir ini satu pertanyaan yang baik. Jadi selama ini kita sangat disesatkan, sangat amat disesatkan oleh
fenomena-fenomena gambaran di dalam film-film bahwa setan itu bentuknya seperti ini ya kan? Membelokkan makna gitu ya, Pak Ustadz. Membelokkan arti yang sebenarnya. Padahal kita ini harus mengenali musuh kita ini. Musuh kita ini kan setan tadi. Nah, tapi karena ada gambaran-gambaran setan ini bentuknya begini, akhirnya kita tidak bisa mengenali musuh si setan sebenarnya ini. Yang kita kenali justru malah gambaran yang salah. Yaitu gambaran yang salah, setan itu nanti muncul dalam bentuk gundurwo. Setan muncul dalam bentuk kolor hijau, dalam bentuk pocong, dalam bentuk kuntilanak, dalam bentuk Dracula. Macam-macam itu gambaran-gambaran fenomena-fenomena tentang setan tadi. Jadi menurut saya itu kurang tepat ya. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak bisa mengenali setan yang sebenarnya. Nah, setan yang sebenarnya ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam surat An-Nas, Mbak Intan, itu di sana jelas sekali Allah mengatakan bahwa setan itu bisa berada di dalam diri jin dan bisa berada di dalam diri manusia loh. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali setan dalam arti yang sebenarnya tadi, maka mari sama-sama kita amati. Kita pernah melihat atau mendengar ada seseorang diberitakan di televisi menjadi seorang mutilasi. Orang dibunuh sama dia, dipotong-potong. Itu perbuatan setan itu. Tapi yang melakukan kan manusia. Jadi pada saat itu manusia itu kemasukan setan. Mungkin setan dengki dalam dirinya. Jadi karena kedengkiannya dia bunuh orang, dia potong-potong. Itu karena kedengkian. Nah, karena itu saya katakan bahwa setan itu dia bisa masuk dalam diri manusia dalam bentuk karakter tadi, yaitu dengki tadi. Atau juga misalkan seseorang karena tadi pagi saya baca di salah satu media di koran, seorang mantan suami menyiram istrinya dengan minyak tanah, lantas dibakar istrinya, mantan istrinya dibakar. Itu kan satu perbuatan yang keji sekali. Dan kenapa kok manusia bisa melakukan suatu perbuatan keji seperti itu? Mungkin ada setan cemburu masuk di dalam dirinya. Dia masuk di dalam dirinya dalam bentuk setan cemburu, setan buruk sangka. Jadi dia berburuk sangka bahwa istrinya nih nanti dia begini, istrinya begini. Jadi masuk sehingga dia merubah dirinya menjadi setan yang keji itu. Dia bakar orang. Coba bayangkan itu bagaimana perasaan orang tua si istrinya. Bagaimana perasaan anak-anaknya melihat ibunya dibakar seperti itu. Itu kan tidak dilihat lagi oleh si pembakar itu. Kenapa? Karena pada saat itu setan itu udah menguasai dirinya. Nah, inilah makanya pada malam hari ini tema ini sengaja saya angkat supaya kita jangan terkecoh. Kita harus kenal musuh kita ini setan. Setan itu seperti apa? Jadi selama ini kita menganggap setan itu adalah sesuatu yang tidak bisa masuk di dalam diri kita. Yang selalu berhadapan dengan kita, dia dalam bentuk pocong, dia dalam bentuk. Kita taunya kalau masuk tubuh kita itu namanya kesurupan, Ustaz ya. Iya, kita melihatnya setan itu dalam bentuk yang macam-macam. Padahal setan bisa masuk dalam diri kita. Dia dalam bentuk kotoran-kotoran hati. Nah, dan juga kita dengan tema setan ini akhirnya kita bisa lebih mengenali bahwa ternyata tidak semua jin itu jahat. Ya, sama kayak manusia. Tidak semua kan manusia itu pembunuh. Ada yang baik. Demikian juga dengan jin. Tidak semua jin itu jahat. Dia bisa jahat kalau dia kemasukan setan. Sama kayak manusia. Ada juga jin yang baik. Makanya Rasulullah tuh kalau sholat banyak jamaahnya dari kaum jin. Ya, karena memang tidak semua. Nah, inilah makanya pada malam hari ini kita coba mengangkat tema kita yaitu syaitan tadi. Mudah-mudahan tema ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai suatu perenungan. Supaya lebih ke depan ini kita lebih mengenali kita ini sudah kemasukan setan atau belum. Nah, tanda-tandanya gampang saja. Ada nggak perasaan iri di dalam diri kita? Ada nggak perasaan dengki di dalam diri kita? Ada nggak perasaan buruk sangka di dalam diri kita? Ada nggak perasaan sombong di dalam diri kita? Ada nggak perasaan cemburu di dalam diri kita? Dan yang lebih berbahaya lagi, Mbak Intan dan juga para pemirsa di rumah, setan yang sangat berbahaya lagi adalah dia masuk dalam bentuk serakah. Ya, setan dalam bentuk serakah ini luar biasa sekali. Ya, kalau kita lihat bagaimana hebatnya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, itu karena dihajar oleh setan dalam bentuk serakah, keluar dari surga, dimakan itu buah kuldi. Padahal kalau kita lihat di surga itu semua makanan ada, semua buah ada, yang lezat-lezat. Ada lagi di surga ada buah busuk, semua enak semua. Tapi kena dia setengah setan serakah masuk di dalam dirinya, dimakan tuh larangan, dimakan buah kuldi.
keluar dari surga. Nah, makanya pada malam hari ini kita harus mengenal setan itu seperti apa. Jadi jangan terus kemudian setan itu digambarkan dengan yang aneh-aneh, akhirnya kita lupa, kita lengah. Setan sebenarnya itu seperti apa. Dan dia akan masuk di dalam diri kita. Karena itu para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dengan tema kita setan, kita akan lebih mengenali setan seperti apa, sehingga kita bisa lebih menjaga diri kita maupun putra-putri kita. Kalau suatu hari putra-putri kita mulai didekati oleh setan, misalkan putra-putri kita tiba-tiba iri dengan saudaranya dibelikan ini, dia iri dengan saudaranya, hati-hati, anak kita sedang didekati oleh setan. Misalkan lagi anak kita misalkan sedang dengki dengan seseorang, hati-hati, anak kita sedang didekati dengan setan. Jangan dibiarkan. Kalau anak kita dikuasai oleh setan dalam bentuk kotoran-kotoran hati tadi, naudzubillahi min dzalik. Jangankan wali, jangankan kiai, jangankan nabi sekalipun, kalau ngomong nggak akan didengar para pemirsa. Apalagi kita sebagai orang tua nggak akan didengar kalau anak kita ini sudah dikuasai oleh setan. Sampai contoh misalkan bagaimana pada waktu peristiwa Nabi Nuh, seorang nabi menyadarkan putranya sendiri nggak bisa. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, bapaknya ilmu tauhid, menyadarkan bapaknya sendiri nggak bisa. Rasulullah sendiri pada saat beliau ingin menyadarkan pamannya nggak bisa. Karena itu saya ingatkan diri saya dan juga kita semua, kalau putra putri kita sudah mulai didekati oleh syaitan yang sebenarnya, hati-hati. Ajarkan anak kita kalau dia sudah mulai iri, nak jangan, kamu nggak boleh iri sama saudaramu. Kalau misalkan anak kita sudah mulai buruk sangka sama orang, nak jangan. Nggak semua orang itu jahat. Jadi jangan terus kemudian kita malah cekokin anak kita dengan apa yang maunya setan mau. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa memberikan suatu pandangan tentang setan dalam arti yang sebenarnya, seperti petunjuk yang Allah berikan di dalam kitab suci, khususnya dalam surat An-Nas, bahwa setan itu adalah musuh